وشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan tafsir surat Yasin, dan kita masih membahas tentang akhir perjalanan kehidupan manusia. Ada dua golongan. Yang pertama, orang-orang yang masuk surga, negeri yang penuh dengan kenikmatan. Allah siapkan hanya kepada orang-orang yang Allah cintai. Dan telah kita sebutkan bagaimana tentang kehidupan di surga. Kemudian kita akan membahas tentang kehidupan di neraka jahanam. Allah telah berfirman dalam surat Yasin ayat 59. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Mereka, yaitu orang-orang yang kafir, mereka sangat berbeda perjalanan mereka pada hari ini. Ayyuhal mujrimun, wahai pelaku dosa dan maksiat. Yaitu setelah Allah menjelaskan tentang dahsyatnya kenikmatan surga, kenikmatan yang sangat luar biasa. Setelah itu Allah akan menyebutkan di sini kehidupan orang-orang kafir ketika mereka di hari kiamat. Kehidupan mereka sangat-sangat berbeda dengan orang-orang yang beriman. Yaitu kondisi neraka itu beda sekali dengan kondisi surga. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, alam ahad ilaikum ya bani Adam. Wahai anaknya Nabi Adam, bukankah aku sudah membuat perjanjian kepada kalian? Yaitu perjanjiannya itu Allah ta'budu syaitan. Jangan sekali-kali kalian itu menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa anibuduni hadza siratum mustaqim. Dan sembahlah aku semata. Hadza siratum mustaqim, itulah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Dan sesungguhnya syaitan telah menyesatkan dari kalian dari manusia yang banyak jumlahnya. Afalam takunu taqilun. Kenapa kalian itu tidak berakal, tidak mau mencerna? Dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita tentang perjanjian, di mana Allah sudah menyumpah kita sebelum kita dilahirkan. Allah sudah membuat perjanjian kepada kita, yaitu perjanjian itu alastu bi rabbikum. Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala. Dan kita semuanya dulu mengatakan benar wahai Tuhanku. Sehingga sebelum kita itu dilahirkan, kita itu sudah berjanji kepada Allah Ta'ala untuk ibadah hanya kepada Allah Ta'ala, dan kita jadikan Allah sebagai Tuhan kita. Dan itu fitrah. Allah jadikan itu fitrah kita. Sehingga setiap anak yang dilahirkan itu fitrahnya pasti dia itu condong untuk ibadah, karena itu fitrahnya mereka. Namun ketika anak itu dilahirkan, ketika kita dilahirkan, banyak sekali musuh-musuh Allah yang ingin menghancurkan fitrah itu. Rasulullah SAW mengatakan, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah anak dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah. Tapi fitrahnya ini perlu dijaga. Dan rupanya banyak sekali yang merusak fitrahnya. Fa abawahu yuhawwidanihi. Orang tuanya
yang merusak fitrah itu akhirnya merubah menjadi Yahudi, au yunasiranihi atau merubah menjadi Nasrani, au yumajisanihi atau merubah menjadi Majusi. Berarti ada yang akan merubah fitrah itu ada. Siapa yang Rasulullah sebutkan di sini? Orang tua, lingkungan. Lingkungan itu besar sekali pengaruhnya. Lingkungan itu besar sekali, dan lingkungan yang paling kuat pengaruhnya itu orang tuanya. Lingkungan yang paling pertama kali merusak fitrahnya anak itu ya keluarganya, rumahnya, orang tuanya. Sehingga nanti ketika ada anak yang rusak, maka yang pertama ditanya oleh Allah itu orang tuanya. Kenapa? Karena kebanyakan yang merusak fitrah anak itu orang tuanya. Kemudian yang merusak juga fitrah kita itu syaitan. Dan setiap kita itu punya syaitan. Semua kita itu punya musuh syaitan. Sampai Rasulullah SAW pun beliau mengatakan ma min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali illa sayuwakiluhu, kecuali pasti Allah titipkan pada diri orang itu satu qarin dari malaikat dan satu qarin dari syaitan, dari jin. Tugasnya apa? Tugasnya itu memotivasi. Yang dari malaikat memotivasi berbuat kebaikan, yang dari jin memotivasi untuk berbuat dosa dan maksiat. Akhirnya Rasul ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau juga punya? Yaitu apakah engkau itu juga punya qarin dari syaitan? Maka beliau mengatakan, iya, saya pun punya. Tetapi saya dijaga sama Allah Ta'ala. Saya dijaga sama Allah Ta'ala. Akhirnya saya itu selamat. Allah menjaga saya, akhirnya saya selamat. Tapi ada riwayat yang lain mengatakan saya itu dijaga sama Allah Ta'ala, dan penjaganya bagaimana? Ketika syaitan saya itu masuk Islam. Sehingga sebagian ulama mengatakan syaitannya Rasulullah itu masuk Islam. Tetapi sebagian ulama mengatakan enggak, syaitannya Rasulullah tetap enggak masuk Islam, tetapi hanya Allah menjaganya. Sehingga khilaf di antara para ulama, apakah qarin dari jinnya Rasulullah itu masuk Islam atau tidak? Khilaf di antara mereka. Jadi kita punya syaitan, dan syaitan itu terus akan memerintahkan kita berbuat dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga, kita itu punya hawa nafsu. Setiap kita itu punya hawa nafsu. Allah Ta'ala mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu terus memerintahkan manusia untuk berbuat dosa dan maksiat. Oleh karena itu ketika kita itu sebelum lahir, memang kita itu sebelum lahir itu kita sudah bersumpah sama Allah Ta'ala. Kita sudah berjanji kepada Allah Ta'ala untuk kita sembah Allah semata, dan kita tidak mau mengikuti jeratan syaitan. Tapi rupanya ketika kita dilahirkan, kita punya tiga musuh ini. Kita punya tiga musuh yang berat. Kita punya hawa nafsu. Setiap kita punya, hatta Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah itu dibersihkan hawa nafsunya. Kapan itu? Ketika pembedahan dadanya beliau. Dan Rasulullah itu dibersihkan sampai 2 kali. Yang pertama ketika Rasulullah umur 4 tahun, ketika beliau masih bersama Halimah Sa'diyah, dadanya dibedah sama malaikat Jibril, kemudian jantungnya dilepas. Kemudian malaikat Jibril itu membawa ember dari emas. Di dalamnya itu ada air zam-zam yang sudah dicampuri dengan iman. Setelah itu jantungnya Rasulullah dicuci sama malaikat Jibril. Kemudian dimasukkan keimanan dalam jantungnya Rasulullah. Setelah itu malaikat Jibril itu mengambil satu daging yang nempel di hatinya Rasulullah, kemudian dilempar. Kemudian Rasulullah ketika ditanya, wahai Rasulullah, itu daging apa itu? Hawa nafsu. Itu hawa nafsu. Apakah Rasulullah itu setelah itu gak punya hawa nafsu? Rasulullah masih punya. Rasulullah masih punya hawa nafsu. Sampai akhirnya nanti dibersihkan lagi sama malaikat Jibril 2 kali. Dibersihkan lagi ketika Rasulullah itu sebelum Isra dan Mi'raj. Nanti Rasulullah Isra Mi'raj itu, proses Isra Mi'raj itu sebelumnya kan Rasulullah dibedah lagi jantungnya itu. Dadanya dibedah, jantungnya dikeluarkan, dicuci lagi sama malaikat Jibril. Berarti Nabi Muhammad saja 2 kali. Nah kalau kita enggak. Kita nggak punya seperti itu, sehingga apa? Kita semuanya itu punya hawa nafsu, dan musuh kita paling berat itu ya hawa nafsu kita itu. Tapi
Tapi apa lawannya hawa nafsu itu? Jadi alhamdulillah itu memang yang akan menyesatkan kita, itu tiga. Yang akan menyesatkan kita itu tiga. Tadi yang kita sebutkan. Tapi Allah juga membekali lawan sehingga kita itu memiliki benteng dari tiga perkara itu. Kita punya hawa nafsu yang ada dalam setiap diri kita. Hawa nafsu memerintahkan kita berbuat dosa dan maksiat. Tapi apa? Tapi Allah membekali kita akal, sehingga akal itu kayak penetralnya. Lawannya hawa nafsu ya akal. Sehingga hawa nafsu itu kayak gas, mobil atau motor, akalnya itu kayak remnya. Sehingga tinggal kita kuatkan yang mana itu. Kalau akalnya lebih dominan daripada hawa nafsunya, maka sifat kita itu seperti malaikat, tinggi sifat kita itu. Tapi kalau hawa nafsu kita lebih dominan daripada akal kita, sifat kita kayak binatang, rendah sekali sifat kita ini. Sehingga bahwa kita memang ada hawa nafsu yang terus memerintahkan kita berbuat dosa dan maksiat, tapi Allah membekali akal. Demikian juga kita punya syaitan, qarin, yang terus memaksa kita berbuat dosa dan maksiat, tapi kita punya malaikat. Setiap diri kita qarin dari malaikat. Kita memang punya lingkungan yang jahat. Kita punya lingkungan yang jahat, kita punya orang tua yang jahat, kita punya saudara yang jahat, kita punya lingkungan yang jahat. Tetapi masih ada juga lingkungan yang baik, teman-teman yang baik ada. Tinggal kita itu milih mau kumpul sama siapa gitu. Al arwahu junudun mujannada, roh itu bagaikan burung yang bergerombol. Tinggal kita itu mau memilih siapa gitu. Semuanya itu ada pilihan itu. Oleh itu ketika kita dilahirkan, kita sudah bersumpah sama Allah Ta'ala, alastu birabbikum, bukankah aku itu Tuhan kalian? Kita dulu sudah mengatakan benar wahai Tuhanku. Dan kita sudah berjanji untuk apa? Untuk memegang amanah itu. Amanahnya apa? Amanahnya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan berat amanah itu, gak main-main itu. Tapi ketika kita lahir, kita lupa dengan janji itu. Kita lupa. Akhirnya Allah mengingatkan kita lagi. Kita lahir itu kita lupa loh. Kita lahir itu kita lupa. Dulu ketika saya di dalam rahim ibu saya itu, saya ngapain itu? Saya berjanji sama Allah apa? Saya bersumpah sama Allah itu apa itu? Lupa. Maka Allah ingatkan lagi dengan diturunkan Al-Quran sebagai pengingat. Kamu itu dulu pernah berjanji sama Allah Ta'ala seperti ini. Datang lagi Nabi Muhammad mengingatkan lagi, janji kalian itu seperti itu. Sembah kepada Allah Ta'ala itu janji kalian kita dulu. Tetapi terkadang itu hawa nafsu lebih dominan daripada akal kita. Terkadang qarin dari syaitan itu lebih kuat memotivasi kita daripada qarin dari malaikat. Terkadang lingkungan yang jahat itu lebih dominan daripada lingkungan yang baik untuk diri kita. Akhirnya apa? Kita akan tergelincir. Oleh karena itu apa? Sebenarnya itu gampang. Allah itu gak minta banyak sama kita ini. Sampai ketika orang-orang itu masuk neraka jahanam itu, Allah Ta'ala bertanya sama mereka, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya saya izinkan kalian menebus, kayak orang di penjara ada tebusan, kamu menebus nggak itu? Kalau seandainya sekarang orang-orang yang masuk neraka jahanam itu ditawari tebusan, kamu pengen nebus nggak itu? Maka dia mengatakan, wahai Tuhan, akan saya tebus diri saya dari api neraka jahanam. Kalau seandainya tebusannya itu sampai satu bumi, kalian mau nggak? Mereka mengatakan, benar wahai Tuhan, akan saya tebus diri saya daripada saya diazab setiap hari di neraka jahanam. Hatta satu bumi pun akan saya tebus itu. Maka Allah telah mengatakan, wahai hambaku, saya dulu nggak minta lebih dari itu. Saya minta sedikit sekali, nggak banyak saya minta, nggak seperti bumi yang saya minta itu. Saya cuma minta satu saja, sembahlah aku, itu saja. Jangan berbuat kesyirikan. Permintaan ringan sekali itu. Tetapi kita itu lupa dengan janji-janji kita itu. Oleh karena itu Allah telah ingatkan di sini, alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah aku telah menyumpah kalian, wahai anak-anak Nabi Adam, wahai manusia, jangan menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia itu musuh yang nyata. Tapi musuh syaitan itu musuh gak main-main itu. Kita kalau punya musuh, masih kelihatan musuh itu masih mending, masih bisa dipantau karena kelihatan. Ini musuh kita ini nggak kelihatan di mata kita. Dia melihat kita, kita nggak bisa melihatnya. Dia bisa masuk diri kita, kita nggak bisa masuk dalam tubuhnya. Dia bisa menguasai kita, di mana kita nggak bisa menguasai dia. Coba kalian, musuh kita kayak apa gitu?
Dia akan pantau diri kita terus itu, per detik kita itu kemana condongnya itu. Nah itu syaitan itu nggak bodoh. Syaitan itu luar biasa cerdasnya mereka itu. Untuk menyesatkan manusia itu nggak langsung, ayo diarahkan orang itu motivasi untuk berzina. Belum tentu orang itu tertarik dengan zina. Ada orang yang dia itu sama sekali nggak tertarik dengan perzinahan, tetapi dia tertarik dengan jabatan. Sehingga bahwa syaitan itu nggak langsung disesatkan untuk itu berzina, minum khamar, bukan. Syaitan itu pelajari dulu hatinya orang itu. Condongnya kemana sih kita ini? Ketika sudah kelihatan, oh condongnya ke sini, akhirnya kita nanti akan dibukakan pintu sama syaitan. Dan syaitan itu sangat sabar menyesatkan orang. Pelan-pelan syaitan itu, nggak tergesa-gesa. Sampai kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan terkadang syaitan itu untuk menyesatkan kita itu, kalau sudah kita dibukakan pintu syirik kita masih kuat, kita nggak tergoda. Dibukakan pintu syubhat kita nggak tergoda, bid'ah nggak tergoda. Bukakan pintu dosa dan maksiat kita nggak tergoda. Dibukakan pintu amal-amal yang makruh kita nggak tergoda. Dibukakan pintu amal-amal yang mubah nggak tergoda kita itu. Sampai terkadang syaitan itu apa? Akan membukakan pintu amal-amal sunnah supaya kita lupa dari yang wajib. Orang diperintahkan atau dianjurkan syaitan untuk berzikir sampai semalam suntuk, subuhnya ketinggalan. Sampai ketika sudah buntu syaitan itu, apakah syaitan itu nggak ada cara yang lain itu? Kata Imam Al-Qayyim belum mengatakan, terkadang syaitan itu akan membukakan 99 pintu kebaikan. Sehingga apa? Akan dibukakan semua kebaikan, diperintahkan untuk ini, untuk ini, untuk ini, sampai akhirnya terakhir sebelum meninggal, dia itu akan membuka pintu dosa dan maksiat. Dan itu lama, nggak mudah, nggak cepat syaitan, prosesnya panjang. Maka itu musuh kita ini nggak main-main. Sekelas Nabi Adam alaihissalam saja jatuh. Nabi Adam, dan Nabi Adam itu kayak apa Nabi Adam itu? Nabi Adam ini sampai akhirnya ketika sudah masuk surga, Allah sudah bilang sama Nabi Adam, wahai Adam, masuk kamu sama istri kamu ke surga, silakan makan sepuasnya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi ingat, jangan mendekati pohon itu. Syaitan ketika sudah keluar, iblis sudah keluar dari surga, syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah Ta'ala, akan saya sesatkan Nabi Adam dan anak-anaknya ini. Akhirnya Pak, syaitan itu pelan-pelan menyesatkan Nabi Adam itu nggak langsung, wahai Adam kamu berbuat seperti ini, bukan. Pelan-pelan syaitan itu, iblis itu, sampai akhirnya Pak, diajak diskusi. Ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, mau nggak kamu saya tunjukkan pohon kekekalan, namanya syajaratul khuldi wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang nggak pernah berakhir. Apa itu? Ini pohon ini, pohon yang dimakan, dilarang sama Allah itu pohon kekekalan itu. Belum tertarik Adam itu, syaitan datang lagi. Syaitan mengatakan, wahai Adam, manahakuma rabbukuma, Allah itu tidak melarang kalian berdua dari makan pohon ini itu, illa antakuna malakaini atau takuna minal khalidin. Allah itu gak suka dengan kalian berdua. Kenapa? Kalau kalian berdua itu makan dari pohon ini, nanti kalian akan menjadi malaikat. Kalian berdua itu, Adam dan istrinya itu, atau kalian akan kekal abadi di surga. Allah gak suka dengan kalian. Sehingga Allah larang kalian jangan makan pohon itu. Kenapa? Kalau kalian mau makan, kamu sama istri kamu makan, kamu nanti akan jadi malaikat, atau nanti kamu akan kekal dan abadi. Sehingga Allah itu gak suka sama kalian. Coba pelan-pelan syaitan itu, sampai akhirnya kita itu sampai punya mindset itu, Allah itu jahat rupanya itu. Oh rupanya Allah itu gak baik sama saya. Akhirnya suudzon muncul. Dan itu gak langsung dibawa ke situ, tidak, pelan-pelan. Sampai akhirnya ketika nggak terima juga Nabi Adam itu, sampai syaitan saya mengatakan, inni lakuma laminan nasihin. Adam, saya itu cuma pemberi nasihat saja itu. Kamu mau terima atau tidak, ya terserah, saya cuma ngasih nasihat kamu itu. Coba bayangkan, pelan-pelan itu, sampai akhirnya jatuh Nabi Adam itu. Nabi Adam jatuh. Bayangkan siapa itu Nabi Adam? Bapak kita saja jatuh itu, karena juratan syaitan yang dahsyat, nggak main-main itu. Coba bayangkan itu, orang berbuat kejelekan, yang mana jelek itu nggak baik, akal kita pun paham itu, tapi hebatnya itu orang menjalankan penuh dengan kebanggaan. Orang kalau kita lihat di jalan-jalan itu, orang-orang ngepang-ngepang anak-anak kecil sekarang itu, apa sih indahnya mereka itu? Sama sekali nggak ada baiknya sama sekali itu.
Tapi kenapa mereka itu bisa menjalankan seperti itu dengan bangganya mereka itu? Hebatnya syaitan itu. Sampai terkadang syaitan itu memaksa orang untuk rela mengorbankan nyawa gitu untuk neraka jahanam. Itu kan nggak main-main itu. Bagaimana juratan syaitan yang dahsyat. Maka itu Allah Ta'ala mengatakan innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh nyata bagi kalian. Wa anibuduni, sembahlah saya. Itu apa? Itu perjanjian Allah kepada kita supaya kita itu menyembah Allah Ta'ala. Hadza siratum mustaqim, itu jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Sungguh syaitan itu telah menyesatkan dari kalian banyak sekali manusia. Dan rupanya mayoritas manusia itu lebih memilih syaitan daripada Allah Ta'ala. Begitu kalau kita bicara tentang mayoritas, mesti mayoritas itu identiknya itu kesesatan. Tapi kalau kita itu mau bicara tentang kebenaran, mesti istilah Al-Quran itu minoritas. Kenapa? Karena mayoritas itu ikut syaitan daripada Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi Muhammad, kalau kamu ikuti mayoritas orang, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Ta'ala. Mayoritas. Allah Ta'ala mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hambaku yang bisa bersyukur. Sedikit. Kenapa? Karena yang bisa selamat dari jeratan syaitan itu sangat-sangat sedikit. Sehingga syaitan itu berhasil menyesatkan banyak sekali manusia. Akhirnya nanti mereka akan ditanam di neraka jahanam. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah sudah tanam di neraka jahanam mayoritas dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka tunduk sama syaitan. Dan memang perjuangan gak mudah. Kita melawan syaitan itu gak mudah, berat kita melawan syaitan itu. Oleh karena itu, intinya kita dulu itu masih fitrah. Kita itu ketika awal dilahirkan itu kita masih fitrah. Fitrah kita itu apa? Kita itu condong kepada tauhid, ibadah kepada Allah Ta'ala, dan kita itu jauh dari kesyirikan. Tapi apa? Musuh kita itu nggak berhenti. Hawa nafsu kita, syaitan, qarin kita, dan musuh-musuh teman-teman kita yang jahat itu nggak berhenti. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa. Saya menciptakan hamba-hambaku masih dalam kondisi hanif. Hanif itu apa? Hanif itu malah bengkong, belok. Hanif itu bukan lurus. Tapi kalau diartikan seperti itu kan gak enak. Akhirnya sering ya kan, hanif itu apa? Lurus, padahal bukan lurus. Hanif itu apa? Al-ma'il ila tauhid minasyirki, condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Itu namanya hunafa, hanif. Sehingga apa? Semua orang itu dilahirkan dalam kondisi itu. Dalam kondisi dia itu condong kepada ibadah kepada Allah Ta'ala, dan dia itu akan menjauhi kesyirikan. Tapi setelah itu Allah Ta'ala mengatakan inni khalaqtu ibadi hunafa, aku ciptakan hamba-hambaku itu dalam kondisi hanif. Fajtalathumu syayatin fa'atati syaitan, kemudian syaitan itu datang kepada mereka dan menjerat mereka, memangsa mereka dari jalan yang benar. Akhirnya syaitan itu berhasil mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sampai akhirnya apa? Kita mengikuti mereka. Begitu kalau kita sudah mengikuti syaitan, maka berarti nanti kita akan menjadi temannya syaitan di hari kiamat, di neraka jahanam. Setelah itu Allah Ta'ala membicarakan tentang ngerinya neraka jahanam. Allah Ta'ala berfirman, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Karena dulu kamu itu tidak menjalankan janji kalian dulu ketika di dunia. Sumpahnya apa kita itu? Janji kita itu beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, tidak berbuat kesyirikan. Rupanya gagal. Kalian tidak amanah, sehingga kalian tidak menjalankan sumpah kalian itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan hadhihi jahannam, inilah neraka jahanam allati kuntum tu'adun, yang kalian dari dulu sudah dijanjikan. Siapa yang berbuat dosa dan maksiat, neraka jahanam, itu sudah dijanjikan. Tapi rupanya kalian gak percaya. Maka ini silakan kalian lihat dengan mata kalian. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Silakan masuklah kalian ke neraka jahanam pada hari ini bersamaan dengan apa-apa yang kalian ingkari dulu. Al yauma nakhtimu ala afwahihim, di hari ini akan kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berbicara sama kita itu tangan mereka. Wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan.
Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim, jika seandainya kami berkehendak, sudah kami butakan mata-mata mereka di dunia itu. Fastabaqus sirata fa anna yubsirun, akhirnya mereka itu tidak bisa meniti jalan yang benar. Terus sampai kapan mereka itu bisa melihat dengan mata hati mereka? Walau nasya'u lamasakhunahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un, dan kalau kami berkehendak akan kami hapus tempat tinggal mereka itu, kami habisi mereka di dunia supaya mereka tidak bisa berjalan dan mereka tidak bisa kembali. Tapi mereka masih saya izinkan. Orang-orang kafir berbuat dosa dan masih diizinkan sama Allah, silahkan tinggal di dunia, dikasih tenggang waktu sama Allah berpikir. Tapi rupanya bahwa kesempatan itu gak mereka gunakan. Kalau seandainya Allah pengen menghabisi mereka di dunia, langsung dihabisi sama Allah Ta'ala. Allah masih rahmat sama kita, Allah masih punya sayang sama kita, sehingga kita berbuat dosa dan maksiat itu masih diberikan tenggang waktu. Apalagi datangnya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad kan datang sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau ya Rasulullah kecuali sebagai rahmat bagi semua alam. Nabi Muhammad itu alam semesta, rahmat bagi alam semesta. Rasulullah itu diutus alam bagi manusia, dan manusia pun ada yang mukmin dan kafir. Alam bagi jin, alam bagi binatang, alam bagi semua alam semesta. Sampai dibahas panjang lebar oleh para ulama, apakah Nabi Muhammad itu juga sebagai rahmat bagi orang-orang kafir? Yaitu orang-orang kafir itu, mereka itu mendapatkan rahmat dari diutusnya Rasulullah SAW atau tidak? Pendapat yang paling kuat iya. Nabi Muhammad itu juga sebagai rahmat bagi orang-orang kafir. Pertanyaan, kok bisa? Orang-orang kafir itu mendapatkan rahmat diutusnya Rasulullah SAW. Kata para ulama, karena kalau nabi-nabi terdahulu mereka tidak beriman sama nabi mereka, langsung diazab di dunia mereka itu, habis mereka langsung itu. Sedangkan Nabi Muhammad ketika diutus, orang-orang kafir mereka ingkar sama Rasulullah SAW, sama Allah ditunda. Allah masih berikan tenggang waktu sama mereka untuk berpikir, untuk kembali, untuk bertobat sama Allah Ta'ala. Akhirnya nanti mereka bertobat sama Allah Ta'ala dan diterima tobatnya. Coba kalau seandainya Rasulullah diutus, tidak beriman, langsung dihabisi sama Allah Ta'ala di dunia itu, maka pintu kesempatan gak ada lagi itu. Allah masih memberikan kesempatan, ayo silakan bertobat, masih ada waktu. Akhirnya apa? Itu merupakan rahmatnya Nabi Muhammad SAW diutus kepada kita. Sehingga Rasulullah SAW itu ketika diutus, beliau membuka pintu Allah Ta'ala, pintu rahmatnya. Akhirnya orang-orang berbuat dosa dan maksiat masih ditunggu azab mereka. Biarkan mereka berbuat dosa dan maksiat, Rasulullah masih punya harapan untuk mendakwai mereka. Rasulullah masih punya harapan untuk menasihati mereka. Allah Ta'ala berfirman, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahanam yang dulu pernah dijanjikan, yaitu Nabi dan Rasul telah datang kepada kita. Ayat suci Allah telah berbicara kepada kita bahwa nanti manusia itu, siapa yang taat kepada Allah Ta'ala, dia akan masuk surga. Siapa yang kufur kepada Allah Ta'ala, maka nanti mereka akan masuk neraka jahanam. Dan itu sudah diingatkan. Tapi memang kebanyakan kita itu nggak percaya. Karena kebanyakan kita itu percayanya kalau kita sudah melihat langsung. Tetapi kalau cuma kabar-kabar, banyak kita itu nggak percaya. Kapan kita percaya kalau kita itu mati? Ketika kita melihat malaikat maut dengan mata kita. Tapi kalau kita cuma mendengar kabar-kabar, saudara kita meninggal, orang tua kita meninggal dunia, biasa saja. Biasa saja. Tapi kalau nanti kita sendiri yang mati, kita sendiri yang lihat malaikat maut dengan mata kita, baru kita percaya dengan itu. Kita diingatkan surga dan neraka, ustadznya ceramah, khatib Jumat wis ngomong sampai berapa omongan yang kita dengar, banyak di antara kita nggak percaya. Kapan kali kita akan percaya? Kalau kita sudah melihat malaikat dan neraka dengan mata kita, baru oh rupanya benar yang diucapkan sama Nabi dulu itu. Tapi sudah terlambat. Oleh karena itu, Nabi dan Rasul itu kalau mereka itu dakwah, kok ucapan mereka itu nggak diterima, Nabi itu mengatakan fasatadzkuruna ma aqulu lakum. Kalian nanti ada waktunya itu. Kalian nanti akan ingat dengan apa yang saya ucapkan. Kalau sekarang kalian tidak beriman nggak apa-apa. Fa wa ufawwidu amri ilallah. Kalau sekarang kalian kufur kepada saya nggak apa-apa. Saya kembalikan urusan kalian kepada Allah Ta'ala. Tapi kalian nanti akan tahu, akan ingat dengan apa yang sekarang saya ucapkan.
Akhirnya apa? Nanti orang-orang yang masuk neraka jahanam itu baru akhirnya mereka menyesal, kemudian mereka mengatakan ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Jika seandainya dulu saya itu ngikuti jalannya Nabi, saya tidak mungkin masuk neraka jahanam seperti ini. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Jika seandainya saya dulu tidak menjadikan si A dan si B sebagai panutan saya. Laqad adallani anid dzikri. Sungguh rupanya dia telah menyesatkan saya dari kebenaran setelah kebenaran itu datang kepada saya. Begitu berarti apa? Berarti hujah itu sudah sampai kepada kita. Kalau memang ada orang belum pernah dengar adanya surga dan neraka, maka tidak mungkin diazab sama Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala sudah bersumpah. Allah Ta'ala mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak mungkin mengazab orang sebelum kami utus rasul kepada mereka. Sehingga apa? Harus hujahnya itu tegak. Orang itu harus tahu ini surga, ini neraka, ini benar, ini salah, itu harus tegak itu. Setelah itu baru orang itu diazab. Sedangkan kalau ilmu itu belum sampai, tidak mungkin diazab sama Allah Ta'ala. Kenapa? Tidak mungkin Allah mengazab seseorang yang belum tahu ilmunya. Maka setelah itu Allah Ta'ala mengatakan islauha, silahkan kalian itu masuk ke dalam neraka, ke dalam neraka jahanam, walaupun mereka nggak mau. Dan biasanya itu orang itu tahu tempat tinggal dia di neraka itu kalau sudah meninggal di alam kuburnya. Oleh karena itu orang masuk alam kubur itu setiap hari dia itu dilihatkan 2 kali sehari, 2 kali dalam sehari tempat tinggal dia. Kalau dia itu penghuni surga, dia itu setiap siang, sore, pagi dan sore melihat tempat tinggalnya di surga. Kalau dia itu penghuni neraka jahanam, dia itu melihat rumahnya di neraka jahanam, melihat bagaimana dahsyatnya azabnya itu. Oleh itu kalau orang-orang mukmin itu, dia itu ketika sudah melihat seperti ini, dia mengatakan wahai Tuhanku, aqimi sa'ah, segerakan untuk tegaknya hari kiamat, hatta arju ila mali wa ahli, supaya saya bisa berkumpul dengan istri saya, keluarga saya, dan kepada harta saya. Sedangkan orang-orang kafir yang sudah melihat azabnya mengerikan nanti kalau dia itu masuk di alam akhirat, maka dia mengatakan Rabbi la tuqimi sa'ah, Tuhanku tolong jangan dibangkitkan hari kiamat. Kenapa? Kalau sudah datang hari kiamat, azabnya lebih mengerikan. Oleh itu apa? Orang-orang ketika mau digiring ke neraka jahanam, mereka nggak mau, ya kan? Sudah melihat bagaimana ngerinya neraka itu, apinya kayak apa, azabnya itu orang sudah melihat, akhirnya orang nggak mau. Maka itu apa? Ketika orang itu digiring ke neraka, orang itu mau mundur, dan neraka itu dari jauh itu sudah kedengaran suaranya itu. Sami'u laha taghayyudan. Neraka jahanam itu suaranya itu menakutkan. Ibaratnya kayak kita lihat api sedang makan kayu bakarnya itu kayak apa suaranya itu? Kan menakutkan suaranya itu. Demikian juga apa? Suaranya api neraka jahanam juga seperti itu, menakutkan sekali itu. Sehingga apa? Dari jauh itu sudah kedengaran itu. Bagaimana apinya itu membakar dan memakan kayu-kayunya, bahan bakarnya itu. Akhirnya apa? Orang itu ketika disuruh maju masuk neraka jahanam, dia itu mundur terus, nggak mau. Akhirnya bagaimana itu? Yauma yuda'una ila nari jahannam da'a. Akhirnya para malaikat itu menghentakkan dari belakang. Ayo, terus dihentakkan itu sampai akhirnya orang itu dilempar dari jauh. Setelah itu mereka itu pada masuk ke neraka. Dan orang masuk neraka itu tanpa ngantri, karena dari belakang sudah dihentakkan. Tapi kalau orang masuk surga itu ngantri, sampai datang Nabi kita Muhammad SAW membukakan pintunya. Sebelum Rasulullah membukakan pintu, nggak bisa orang itu masuk surga. Tapi kalau masuk neraka jahanam beda. Allah Ta'ala berfirman, islauhal yauma bima kuntum takfurun. Silakan sekarang kalian masuk ke dalam neraka jahanam dengan apa-apa yang dulu kalian dustakan. Kalian dulu mendustakan ini, semuanya itu akan masuk neraka jahanam. Silakan kalian itu puaskan apa-apa yang dulu kalian dustakan. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini, yaitu di hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, akan kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan yang akan bicara sama kita adalah tangan mereka. Wa tasyhadu arjuluhum, dan yang akan menjadi saksi adalah kaki mereka. Bima kanu yaksibun, terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Kapan ini? Ini prosesnya nanti dinamakan dengan hisab. Proses dinamakan dengan hisab, di mana hisab itu nanti akan ada saksi. Hisab itu akan ada saksi, di mana hisab itu akan didatangkan bukti-bukti sama Allah Ta'ala. Sehingga hisab yang paling adil ya di hari kiamat. Hisab itu apa? Hisab itu peradilan. Jadi hisab itu namanya peradilan. Hisab itu bukan timbangan amal.
Ini fahami, banyak orang keliru. Saya bahkan sering dengar ustaz pun keliru masalah ini. Yaitu kita nanti akan dihisab. Maksudnya apa? Ditimbang amal kita. Bukan, beda. Hisab itu bukan timbangan. Hisab itu bukan timbangan. Hisab itu beda sama timbangan. Timbangan itu ada sendiri nanti. Proses setelah dihisab itu ditimbang. Anda kalau timbang itu kan ditimbang, memang ada timbangan. Kalau hisab itu bukan timbangan, hisab itu peradilan. Peradilan. Nanti Allah akan bongkar semua amal yang kita kerjakan, yang besar maupun kecil semuanya dibongkar sama Allah Ta'ala. Kemudian kita akan diadili. Tapi peradilannya itu sangat-sangat adil, gak ada kezaliman sedikit pun. Dan ketika keadilan, kenapa kalau orang tanya itu, kenapa kok harus diadili orang itu? Sampai orang disuruh berbicara, ayo ngomong. Allah mengatakan, kamu dulu berbuat seperti ini gak itu? Coba kamu ngomong ya. Sampai terjadi diskusi itu. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang menganggap Allah itu zalim. Sehingga Allah bongkar dulu semua bukti-buktinya. Ayo, kamu bagaimana pendapat kamu? Ayo kamu, saksinya mana? Bukunya mana? Catatannya semuanya mana? Bukti-buktinya mana? Semuanya didatangkan semua. Akhirnya nanti akan terjadi hisab yang sangat detail sekali. Persidangan. Dan hisab ini gambarannya sedikit, masalah hisab itu. Orang ketika dibangkitkan dari kubur, pertama kali itu mereka itu dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar mereka kerjanya cuma menunggu. Dalam prosesnya apa menunggu itu? Mereka harus berdiri menunggu datangnya Allah Ta'ala. Sebelum Allah datang ya mereka cuma menunggu. Panas matahari didekatkan, keringat bercucuran, kegiatan mereka cuma menunggu saja. Sampai akhirnya nanti Allah datang. Ketika Allah datang, mereka semuanya dipingsankan semuanya sama Allah Ta'ala. Setelah itu Allah datang disambut sama para malaikat. Kemudian mereka dibangunkan. Tiba-tiba Allah sudah di depan mereka. Allah sudah di depan mereka. Setelah itu Allah mengatakan, wahai para malaikat, seret neraka jahanam ke sini. Akhirnya neraka jahanam didatangkan. Untuk menyeret neraka jahanam itu membutuhkan 70.000 tali. Untuk menyeret neraka jahanam sampai datang ke padang mahsyar. Neraka jahanam kan bukan di padang mahsyar, beda jauh. Prosesnya masih lama neraka jahanam itu. Tapi didatangkan. Membutuhkan 70.000 tali. Setiap tali ada 70.000 malaikat yang menyeretnya. Berarti malaikatnya itu jumlahnya sekitar 4.900.000.000 malaikat yang ditugaskan menyeret neraka jahanam sampai neraka jahanam datang. Ketika itu Allah murkanya paling puncak. Allah tidak pernah marah seperti itu sebelumnya, Allah nggak akan marah seperti itu setelahnya. Semua manusia ketakutan. Akhirnya manusia datang ke Nabi Adam minta syafaat. Nabi Adam nggak bisa, saya nggak berani ngomong sama Allah Ta'ala. Allah marahnya luar biasa sekarang itu. Datang kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya nggak ada yang berani ngomong sama Allah Ta'ala. Akhirnya orang-orang datang ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, ha anadha, sayalah orang yang hari ini boleh bicara sama Allah Ta'ala. Akhirnya Rasulullah datang kepada Allah Ta'ala, sujud, dibukakan kepada beliau puji-pujian yang belum pernah ada di dunia. Yaitu apa? Nama Allah, Asmaul Husna yang belum diturunkan ke dunia. Akhirnya Rasulullah memuji Allah dengan nama-nama indah itu yang nggak pernah dipuji dengan nama-nama itu. Akhirnya kemurkaan Allah itu mulai reda dengan pujiannya Rasulullah itu. Akhirnya Allah telah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, Muhammad angkat kepala kamu. Wa qul yusma', ngomonglah kamu akan didengar. Washfa' tu syafa', berikan syafaat kepada orang yang kamu kehendaki, engkau akan diizinkan. Wasal tu'tah, minta apa saja kamu akan saya kasihkan. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wahai Tuhanku, bagaimana kondisi umatku? Akhirnya baru proses ini selesai, langsung mereka itu nanti masuk ke hisab. Apa itu hisab? Hisab itu dipanggil satu persatu di sidang. Panggil si fulan, ta'al. Orang itu datang. Ketika maju, dia itu lihat ke kanan, noleh kanan kiri, kanan kiri. Ketika noleh ke kanan, yang dia lihat cuma amalnya. Noleh ke kiri, yang dia lihat cuma amalnya. Ketika lihat ke depan, lihatnya api neraka jahanam yang sudah menyala-nyala. Wah, akhirnya ketakutan ditambah ketakutan. Sampai akhirnya datang kepada Allah Ta'ala. Setelah itu terjadi diskusi antara Allah dengan hamba itu, tidak ada penterjemah. Dan semua orang nanti akan seperti itu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ma min ahadin, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian illa sayukallimuhu rabbuhu, kecuali nanti akan diajak diskusi langsung sama Allah Ta'ala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penterjemah di antara keduanya. Sehingga orang itu akan didatangkan. Ketika didatangkan, buku catatan amal dibuka. Malaikat suruh bawa, malaikat pencatat amal, sini. Akhirnya mereka datang bawa buku-buku catatan amalnya. Setelah itu dibuka sama Allah Ta'ala. Ketika dibuka, terjadi diskusi. Bagaimana pendapat kamu? Tulisan malaikat seperti ini.
sampai terjadi diskusi, debat, sampai didatangkan saksi-saksi, bukti-bukti, pasti orang itu diazab sama Allah Ta'ala nantinya itu. Azab atau hisab yang ringan itu kalau Allah itu cuma membaca dilewati, baca dilewati, tanpa ada diskusi, tanpa ada perdebatan, berarti itu namanya hisab yang ringan. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Rasulullah berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira, Tuhanku hisablah saya dengan hisab yang ringan. Yaitu apa? Innama dzalika ardun, kata Rasulullah, itu cuma dipaparkan saja. Allah baca lewati terus seperti itu, namanya hisab yang ringan. Tapi kalau sampai terjadi nikosh, perdebatan, sampai saksi didatangkan, sampai bukti-bukti didatangkan, sampai Allah tutup mulutnya, sampai Allah ngomong sama tangannya dan kakinya, pasti diazab orang itu sama Allah Ta'ala. Oleh gitu, nanti ketika persaksian ini itu sangat-sangat adil, sampai akhirnya orang pun sampai awal-awal itu protes sama Allah Ta'ala. Orang itu sampai protes itu, wah Tuhanku kan katanya engkau itu paling adil gitu, lah kok saya diazab sebelum saya di sidang dulu gitu. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, iya kamu akan kita sidang gitu. Setelah itu apa? Didatangkan catatan amal, didatangkan saksi, sampai akhirnya nanti terjadilah diskusi yang panjang. Dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasai dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah kami itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama beliau. Fadhahika, tiba-tiba Rasulullah itu tertawa, hatta badat nawajibuhu, sampai gigi geraham beliau kelihatan. Thumma qala, kemudian setelah itu beliau bertanya sama kita, atadruna mimma adhak, kamu tahu enggak, kalian tahu enggak sebab saya tertawa, kenapa saya sekarang tertawa? Qulna Allahu wa rasuluhu alam, kami mengatakan Allah dan Rasulnya lebih paham ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah mengatakan, saya tertawa min mujadalatil abdi rabbahu yaumal qiyamah, ketika saya itu melihat, ditampakkan Rasulullah itu ditampakkan itu, yaitu apa? Ketika nanti ada seorang hamba yang bantah Allah gitu. Ini hambanya itu membantah Allah gitu, di hari kiamat. Yaqulu, kemudian hamba itu mengatakan, Rabbi alam tujirni minadz dzulmi, Tuhanku, bukankah kamu telah berjanji sama saya untuk saya itu dibebaskan dari kezaliman? Yaitu apa? Engkau itu maha adil, engkau itu tidak pernah menzalimi seorang hamba, bukan kamu itu janjinya seperti itu? Fayaqulu bala, maka Allah Ta'ala mengatakan, benar, saya adalah zat yang maha adil dan saya tidak mungkin menzalimi seorang hamba dengan sedikit pun. Fayaqulu la yujizu alayya illa syahidan min nafsi, kalau seperti itu jangan ngadab saya. Ya itu apa? Di hari kiamat saya jangan diadab dulu itu, sampai akhirnya apa? Didatangkan semua bukti-buktinya itu, saya berbuat dosa atau tidak kan itu. Itu buktinya apa gitu? Saya berbuat dosa kan itu. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba, cukup diri kamu itu sebagai saksi atas diri kamu sendiri. Akhirnya apa? Langsung disidang, kamu sebagai saksinya. Wabil kiramil katibina syuhuda, akhirnya malaikat-malaikat pencatat amal, malaikat kanan dan kiri itu sebagai saksi, datang sebagai saksi, dan mereka membawa bukti-buktinya, saksinya bawa bukti ya. Buktinya apa? Catatan amal. Dan nanti akan ditanya sama Allah Ta'ala, benar gak kalian nulis seperti ini, itu benar gak? Malaikat pencatat amal pun ditanya sama Allah Ta'ala, benar gak mereka itu? Akhirnya apa? Malaikat pencatat amal sebagai saksi, fayukhtamu ala fihi, akhirnya ditutup mulutnya sama Allah Ta'ala orang itu. Wa yuqalu li arkanihi, akhirnya Allah ngomong kepada kakinya, intiqi, wahai kaki ngomong kamu sekarang. Fatantiqu bi amalihi, akhirnya kakinya itu ngomong terhadap amalnya orang itu. Tsumma yukhalli bainahu wa bainal kalam, sampai akhirnya ketika sudah selesai, tangannya ngomong, kakinya ngomong, semuanya, dagingnya ngomong, kulitnya ngomong. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, cukup, selesai bis. Semuanya sudah diomongkan, semuanya saksi, semuanya sudah berbicara, bahwa bukti semuanya lengkap. Akhirnya tidak ada alasan bagi kamu. Fabu dan lakum masukon, celaka kamu orang kafir, celaka kalian semua itu. Setelah itu orang itu mengatakan, fa'an kunna kuntu unadil, wahai jasadku, demi dulu karena engkau kami itu kan beramal bareng-bareng gitu ya. Yaitu apa? Kamu itu kan jasad saya itu, yang seharusnya kamu itu harus membela saya gitu. Kok malah hari ini kamu itu malah mendebat saya di hari seperti ini? Oleh itu sampai
nanti orang itu kan sampai bingung. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, sampai orang-orang mengatakan kepada kulitnya, wahai kulitku, ngapain kamu itu menjadi saksi untuk diri kita sendiri? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in, Maha suci Allah Ta'ala yang telah menjadikan kami pada hari ini bisa bicara, di mana sebelumnya kami belum diizinkan, tapi hari ini kami diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk berbicara. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa nanti di hari kiamat itu akan terjadi hisab, persidangan yang sangat-sangat adil, di mana semuanya akan didatangkan bukti-buktinya. Ada sebuah riwayat yang lain dikeluarkan juga oleh Imam Muslim, tapi ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau tadi dari Anas bin Malik, ini dari Abu Hurairah. Para sahabat, kata Abu Hurairah bercerita, para sahabat datang ke Rasulullah kemudian bertanya, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Wahai Rasulullah, apakah kami nanti di hari kiamat itu bisa melihat Tuhan kami dengan mata kami? Qala hal tudaruna fi ru'yati syamsi fil dhahirati laysat fi sahabatin. Rasulullah bertanya, bisa nggak kalian itu melihat matahari di siang hari di mana langit itu cerah, nggak ada awan yang menutupinya? Qalu la, wahai Rasulullah, ya gampang kita melihatnya, tanpa capek-capek kita melihat itu. Maka Rasulullah mengatakan, tanya lagi, fal tudaruna fi ru'yatil qamari lailatal badri laysa fi sahabatin. Apakah kalian itu kerepotan melihat bulan purnama ketika malam hari, di mana malam itu enggak ada di langit itu awan yang menutupinya? Qalulah, wahai Rasulullah, enggak, mudah kita melihatnya ini. Setelah itu Rasulullah mengatakan, fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, la tudaruna fi ru'yati rabbikum, kalian tidak mungkin kesusahan untuk melihat Tuhan kalian illa kama tudaruna fi ru'yati ahadihima, kecuali bagikan kalian itu melihat salah satu dari keduanya, itu matahari dan rembulan. Itu bahwa kita kayak melihat rembulan, semua orang bisa melihat dan nggak usah susah-susahan, nggak usah rebutan, semuanya bisa melihat tanpa ada kesusahan dalam melihatnya. Setelah itu Rasulullah bercerita, riwayatnya sedikit panjang. Beliau mengatakan, fayalqal abda, sampai akhirnya ada seorang hamba nanti yang didatangkan dari kiamat, didatangkan, disuruh maju sama Allah Ta'ala. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, Aiful, fayaqulu Aiful. Full itu maksudnya fulan, dan itu bahasa Arab biasa, dihapus beberapa huruf itu biasa. Fulan, wahai hambaku, alam ukrimka, bukankah aku dulu telah memuliakan kamu? Wa usawwidka, dan aku telah mencerahkan wajah kamu. Wa uzawwijka, dan aku nikahkan kamu dengan istri kamu. Wa usakhir lakal khayla wal ibil, dan kami tundukkan onta, kuda, kendaraan untuk kalian. Wa adzarka tarasu wa tarba, dan kamu saya rawat sampai kamu bayi, sampai jadi orang dewasa, sampai kamu itu besar. Bukankah kenikmatan sudah saya berikan semuanya kepada kamu? Fayaqulu bala, akhirnya hamba itu mengatakan, benar wahai Tuhanku, semuanya sudah kau berikan kepada kita, kepada saya, semuanya sudah semua wahai Tuhanku. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, afadhonanta annaka mulaqiyya, kamu dulu yakin nggak, percaya nggak kalau kamu itu bisa berjumpa dengan saya lagi? Maka dia mengatakan, fayaqulu la, tidak wahai Tuhanku, saya dulu ketika dunia nggak percaya seperti ini, hari ini saya nggak percaya dulu. Kalau ini hari ini saya akan berjumpa dengan engkau, saya dulu nggak percaya. Fayaqulu, maka Allah Ta'ala mengatakan, fa inni ansaka kama nasitani, hari ini kamu pun akan saya lupakan sebagaimana dulu ketika di dunia kamu melupakan saya. Setelah itu apa? Diseret ke neraka jahanam, dan Allah sudah tidak sudi lagi untuk melihatnya, Allah tidak lagi sudi untuk ngobrol sama dia lagi. Tsumma yulqatsani, akhirnya didatangkan orang yang kedua. Allah Ta'ala tanya lagi, fayaqulu aiful, wahai fulan, alam ukrimka, bukankah aku telah memuliakan kamu di dunia? Wa usawwidka, mencerahkan wajah kamu. Wa uzawwijka, saya nikahkan kamu. Wa usakhir lakal khayla wal ibil, dan saya tundukkan onta, kuda, kendaraan bagi kalian. Wa adzarka tarasu wa tarba, dan saya rawat kalian, saya jaga, saya biarkan kalian untuk tumbuh sampai dewasa. Fayaqulu bala, maka hamba ini pun mengatakan, benar wahai Tuanku. Fayaqul afadhonanta annaka mulaqiyya, kamu dulu percaya enggak di dunia kamu itu akan berjumpa dengan saya? Fayaqulu la, maka dia mengatakan, tidak wahai Tuhanku, saya enggak pernah percaya seperti itu. Setelah itu fayaqulu, maka Allah Ta'ala mengatakan, fa inni ansaka kama nasitani,
hari ini pun aku akan melupakan kamu sebagaimana dulu kamu melupakan saya. Setelah itu apa? Seret ke neraka jahanam. Allah sudah enggak sudi lagi melihat dia dan ngobrol sama dia. Kemudian didatangkan orang yang ketiga. Fayaqulu lahu mithla dzalika. Kemudian Allah tanya juga sama dia kayak yang pertama, pertanyaan seperti itu. Jadi apa? Nanti kita akan diingatkan tentang kenikmatan kita. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat itu, nikmat pertama yang Allah tanyakan kepada kita itu air dingin. Air dingin dan kesehatan itu pertama. Semua kenikmatan akan ditanya, umur kita, masa muda kita, harta kita, semuanya akan ditanya sama Allah Ta'ala. Ilmu kita akan ditanya. Demikian juga semua nikmat yang Allah berikan kepada kita akan ditanya. Sampai kita makan satu suapan ditanya sama Allah Ta'ala nanti. Semuanya akan disidang. Demikian juga amal-amal kita pun nanti akan disidang. Maka setelah itu orang itu mengatakan, enggak, ya benar wahai Tuanku, saya mendapatkan semua kenikmatan sudah saya dapatkan. Setelah itu ditanya, kamu percaya enggak dengan perjumpaan saya? Kemudian dia mengatakan, percaya wahai Tuanku. Ini orang yang ketiga. Jadi yang pertama, kedua enggak percaya. Riwayat ini yang pertama, orang yang pertama, kedua kafir. Dia enggak percaya dengan Allah Ta'ala, enggak beriman sama Allah Ta'ala. Yang kedua, ini yang ketiga itu orang munafik. Maka dia mengatakan ketika ditanya sama Allah Ta'ala, orang munafik ini mengatakan, ya Rabbi amantu bika, wahai Tuhanku, saya di dunia itu beriman kepada Engkau. Wa bi kitabika, saya beriman kepada kitab Engkau. Wa bi rasulika, saya beriman kepada rasul-rasul Engkau. Wa shallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu, saya juga dulu di dunia itu saya sholat, saya puasa, saya bersedekah. Wa yuthni ala khairin mastata'a, dan dia itu menyebutkan semua kebaikan dia. Fayaqulu hahuna idzan. Akhirnya apa? Ketika dia itu ngomong tentang hujahnya dia, saya itu kan dulu beriman, saya sholat, saya ini, saya ini. Maka Allah Ta'ala mengatakan, oke, kalau seperti inilah kita melihat persidangan. Kalau kamu sudah percaya dari awal mengatakan benar wahai Tuhanku, benar wahai Tuhanku, nggak ada diskusi. Di sini enggak, orang ini mengatakan enggak, saya itu beriman kepada Engkau, saya sholat dulunya wahai Tuhanku itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan hahuna idzan. Kalau seperti ini, ayo kita mulai sidang, kita mulai di sini itu. Diskusi, perdebatan kita mulai. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, thumma yuqalu lahu. Allah Ta'ala mengatakan kepada hambanya itu, al-an nab'atsu syahidana 'alaika. Kalau seperti itu, kita datangkan saksi kita dulu. Kita punya saksi. Kita akan datangkan dan kita akan minta sama saksi untuk bicara atas engkau. Wa yatafakkaru fi nafsihi. Kemudian orang itu bingung, mikir saksinya siapa gitu. Ia akan menyaksikan akan diri saya. Man dzalladzi yashhadu alayya, sampai akhirnya dia berpikir siapa yang akan menjadi saksi bagi saya. Fayukhtamu ala fihi, akhirnya mulutnya ditutup sama Allah Ta'ala. Wa yuqalu li fakhidhihi wa lahmihi wa idhamihi, setelah itu dikatakan kepada pahanya, dagingnya, tulangnya, intiki, bicaralah kalian semuanya. Fatantiqu fakhidhuhu wa lahmuhu wa idhamuhu bi amalihi, akhirnya pahanya, dagingnya, tulangnya, semuanya menceritakan tentang amalnya orang itu. Tujuannya untuk apa? Wa dzalika liyu'dhira min nafsihi, sampai akhirnya hamba itu percaya, ya benar wahai Tuhanku, benar wahai Tuhanku. Sehingga apa? Tidak ada lagi alasan. Kenapa? Dia sudah meyakini. Setelah itu Rasulullah mengatakan wa dzalikal munafiqu wa dzalikal ladzi yaskhatullahu alaihi, dan rupanya itulah orang-orang munafik. Orang-orang munafik di mana ketika di hari kiamat dia mengatakan, Tuhanku, saya orang mukmin, saya beribadah, saya sholat, dan saya ini. Akhirnya apa? Nanti akan terjadi diskusi panjang lebar sama Allah Ta'ala. Dan ada sebuah riwayat juga itu, bahwa yang pertama kali menjadi saksi atas kita itu adalah paha kiri kita. Jadi paha kiri kita itu, paha kiri itu pertama kali yang akan menjadi saksi. Dan riwayatnya dihasankan oleh sebagian ulama. Kata Imam Katsir, beliau mengatakan, saya sebutkan ucapan beliau di akhir pembahasan ayat ini di tafsirnya. Beliau mengatakan warwa Ibnu Abi Hatim an Uqbah bin Amir, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dari Uqbah bin Amir, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna awwala azmin minal insani yatakallam yauma yukhtamu ala afwah. Anggota badan, tulang yang pertama kali berbicara ketika Allah menutup mulut seseorang itu, fakhidhuhu minar rijlil yusra, pahanya dari kaki kirinya itu pertama kali yang akan berbicara. Wa qad jawada isnadahu al-Imam Ahmad,
Dan Imam Ahmad telah menguatkan riwayat ini, yaitu riwayat ini telah dianggap baik sama Imam Ahmad. Farwa an Uqbah bin Amir, bahkan Imam Ahmad juga meriwayatkan sebuah riwayat dari Uqbah bin Amir, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna awwala azmin minal insani yatakallamu yauma yukhtamu 'alal afwah fakhiduhu minar rijl shimal. Yang pertama kali akan bicara dari anggota tubuh manusia ketika mulut ditutup itu adalah fakhid, paha, minar rijli shimal, kalau disebutkan shimal. Berarti Imam Ahmad kalau tadi itu yusra, yaitu kiri, yaitu sama-sama kiri, itu berarti nanti pertama kali yang akan bicara ketika mulut ditutup itu adalah paha, kaki, itu yang pertama kali nanti akan berbicara. Dan nanti setelah itu apa? Semuanya akan bicara. Setelah itu nanti semuanya akan dibicara, tetapi ketika itu dibutuhkan, ketika apa? Ketika terjadi diskusi. Nah itu apa? Diskusi gak main-main. Nanti di hari kiamat itu gak main. Sampai akhirnya apa? Orang itu sudah mengatakan bala, benar wahai Tuhanku. Sampai orang itu mengatakan benar wahai Tuhanku. Kalau sudah mengatakan benar, selesai. Tapi kalau masih belum percaya, enggak, saya enggak pernah ngomong seperti itu wahai Tuhanku itu. Akhirnya datangkan saksinya lagi. Ditanya saksinya apa? Malaikat panggil. Malaikat, ini orang ini nggak percaya kalau dia itu berubah seperti itu jam sekian, di detik ini, di tempat ini, dia nggak percaya itu. Kamu benar nggak nulisnya itu? Benar wahai Tuhanku, saya tugas saya hanya menulis. Dan dia mengamalkan seperti itu di jam seperti itu. Akhirnya ditanya, ini malaikat sudah bersumpah demi Allah bahwasanya dia menulis seperti itu. Benar kamu ngapain nggak? Nggak wahai Tuhanku, saya nggak pernah berbuat seperti itu. Akhirnya apa? Allah datangkan saksi yang lain. Terkadang apa? Akan menjadi saksi itu batu, kayu, pohon, tiang, itu semuanya akan menjadi saksi. Siapa saja yang berada di sekitar kita itu mereka makhluk-makhluk di sekitar kita itu mereka dosa-dosa kita. Cuma Allah belum izinkan, jangan bicara. Sehingga apa? Kita berbuat dosa misalkan sendirian, gak ada yang tahu sama sekali. Tapi apa? Tembok tahu. Ya, tembok kita tahu, demikian juga rambut kita tahu, kaki kita tahu, cuma belum diizinkan sama Allah Ta'ala. Sampai akhirnya nanti datang hari di mana Allah untuk mengizinkan semuanya mereka untuk bicara. Akhirnya nanti mereka akan bicara. Sehingga orang itu harus sadar, mawas diri kalau kita itu sedang diawasi. Malaikat dan semua saksi itu ngawasi kita, di mana kita itu setiap berbuat apa saja kita akan didata, kita akan diawasi, dan nanti mereka semuanya akan bicara. Oleh itu terkadang ada beberapa amal-amal di mana siapa yang mengamalkan amal itu yang menjadi saksi akan kebaikan kita itu banyak sekali. Oleh itu dia bahas sama para ulama kan, para ulama fikih kan membahas antara muadzin dengan imam itu mana yang lebih mulia. Sampai dibahas sama ulama fikih itu. Antara imam sama muadzin. Kan banyak orang mengatakan jelas imam kan itu. Kita katakan memang imam itu mulia. Mulia bukan karena hari kiamatnya, tapi mulia karena tingkatan di dunianya. Di dunia imam lebih mulia. Kenapa? Yang menjadi imam itu yang paling faqih, yang paling hafal Quran, yang paling terbaik dia di dunia. Tapi kalau di hari kiamat, bahkan sebagian ulama mengatakan saya belum mendapatkan keutamaan menjadi imam. Di hari kiamat imam sholat itu mulianya mana gitu? Masa itu pahalanya itu apa gitu? Belum. Tetapi yang banyak itu adalah keutamaan orang yang muadzin. Orang azan banyak sekali keutamanya itu. Kenapa? Karena ini bicara masalah hari kiamat. Di antara keutamanya orang azan itu Rasulullah mengatakan misalkan aqwalu ummati anaqan yaumal qiyamati al muadzinun. Orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat adalah orang-orang yang azan. Pertanyaan, lah keutamaan leher panjang itu apa? Antum lehernya panjang, terus mulianya di mana gitu? Kalau kita lehernya panjang itu keutamanya apa gitu? Maka kita katakan bukan lehernya yang menunjukkan keutamaan, bukan. Yang menunjukkan keutamaan itu apa? Amal orang itu diterima sehingga ada bekasnya itu. Jadi kelihatan di hari kiamat itu kelihatan itu. Jadi orang di hari kiamat, di dunia kan orang masih bisa menutupi dosa, bisa menutupi ibadah, dan orang nggak kelihatan gitu. Kan kita nggak tahu di sini itu, ini pelaku dosa, pelaku ibadah kan kita nggak tahu karena wujudnya sama semua itu. Tapi nanti di hari kiamat itu akan dijadikan sebagai kayak apa ya, cap lah dalam dirinya itu, cap. Misalkan ini orang muadzin tinggi lehernya, semua orang tahu semua, oh berarti dia itu muadzin yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Jadi kayak bukti saja itu, Mas Evam ya, kayak buktinya saja itu. Contohnya misalkan ini, ada orang datang di hari kiamat, wajahnya nggak ada dagingnya. Semua tahu kita semuanya, oh ini pengemis ini.
Ada orang yang datang di hari kiamat, wajahnya bercucuran darah, warnanya merah tapi baunya wangi sekali. Tahu, oh ini berarti orang mujahid. Jadi kayak tanda-tanda. Ada orang di hari kiamat, dia itu dibangkitkan dari kuburnya itu, dia itu membawa kain ihram, masih pakai ihram, dan dia itu mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Kita faham, oh berarti ini orang meninggal dunia ketika masih talbiyah. Jadi kayak apa ya? Kayak tanda gitu loh. Maksudnya itu Allah akan memberikan tanda-tanda seperti itu. Nah, di antara keutamaan orang azan itu, Rasulullah mengatakan tidak ada orang yang azan kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kecuali siapa saja yang mendengar, baik manusia, jin, binatang, batu, pohon, semuanya akan menjadi saksi bagi orang itu di hari kiamat. Kenapa? Kita itu butuh saksi nanti di hari kiamat. Kita itu butuh saksi, saksi akan kebaikan kita gitu. Sehingga apa? Kita itu kalau di hari kiamat ada yang memberikan saksi kepada kita, Tuhanku ini orang baik, saya mendengar dia azan. Ketika ada orang menyaksikan kebaikan kita, itu luar biasa bagi kita. Kenapa? Itu yang akan menolong kita, yang akan membantu kita di hadapan Allah. Itu yuk persaksian teman-teman kita gitu. Bukan berarti kalau kita ibadah itu kita tampakkan, tidak. Ada ibadah yang harus kita tampakkan. Ibadah wajib nggak bisa kita sembunyikan itu. Sholat jamaah mau kita sembunyikan di mana gitu? Kita nggak bisa itu. Ada ibadah-ibadah wajib yang harus kita tampakkan. Sedangkan ibadah-ibadah sunnah itu biasa biarkan itu urusan saya dengan Tuhan saya itu. Nanti Allah yang akan tahu. Tetapi apa? Minimal teman-teman kita itu kan menjadi saksi akan kebaikan kita dalam ibadah wajib kita. Coba kalau seandainya nanti di hari kiamat misalkan, misalkan ya, saya contohkan misalkan itu. Rupanya amal yang kita kerjakan, sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, nggak bisa bantu kita di hari kiamat, nggak bisa bantu banyak lah. Dan biasanya nanti pol-polan amal soleh kita bantu itu ketika kita menyeberang jembatan. Kalau di alam kubur itu kan mereka cuma menyertai saja. Tapi pol-polan maksimal lah, jor-joran lah itu. Nanti amal soleh kita itu bantu ketika nyeberang jembatan. Sehingga semua amal soleh yang kita kerjakan yang diterima sama Allah, berarti yang diterima itu yang ikhlas, mutaba'ah, ini semuanya akan bantu kita semuanya ketika nyeberang jembatan. Sampai akhirnya apa? Amal sudah nyerah, nggak mampu lagi nih. Sampai Rasulullah mengatakan hatta ta'jiza a'malul ibad, sampai amal-amal manusia sudah pada nyerah, nggak bisa bantu dorong kita itu ketika menyeberang jembatan. Maka yang ada cuma amal terbaik yang bisa bantu kita itu kan amanah sama silaturahim. Amanah sama silaturahim itu yang paling kuat bantu kita nyeberang jembatan. Yang amanah di samping kanan kita, silaturahim bantu di samping kiri kita. Sampai akhirnya toh itu nggak mampu juga itu, amanah kita, silaturahim kita itu nggak mampu bantu kita itu. Akhirnya kita terpaksa masuk neraka jahanam, diseret nanti kita itu dengan kail-kail yang ada, masuk neraka jahanam. Ketika kita masuk neraka jahanam, kita butuh siapa itu? Kita butuh teman-teman lama kita. Kita butuh teman-teman yang sholat bareng kita, yang menyaksikan diri kita itu. Kita butuh teman-teman yang puasa bareng, buka puasa di masjid, dakwah bareng. Itu kita butuh mereka, yang sekarang mereka sudah selesai menyeberang jembatan masuk surga. Dan rupanya bahwa teman-teman kita yang kita kenal bareng itu, mereka nanti akan datang kepada Allah Ta'ala ketika mencari kita nggak ketemu. Di surga nggak ketemu kita ini. Akhirnya teman-teman kita itu datang kepada Allah Ta'ala mengatakan, wahai Tuhanku, ikhwanana, kita masih punya teman-teman, kanu yusalluna ma'ana. Dulu teman-temanku ini sholat sama kita bareng satu masjid gitu. Wa yasumuna ma'ana, puasanya bareng sama kita, ibadahnya bareng, kita nggak melihat sekarang di surga ini. Maka Allah Ta'ala mengatakan, masuk ke neraka jahanam, cari mereka. Berarti apa? Kita itu butuh teman-teman yang menyaksikan kebaikan kita. Walaupun kita punya sarirah, kita semuanya punya dosa lah dalam diri kita itu semua ada, kita bukan malaikat. Tapi minimal apa? Minimal kita itu punya teman-teman yang menyaksikan kebaikan kita. Apalagi kalau kita meninggal dunia, teman-teman ini menyaksikan, muji kita dengan kebaikan itu. Masya Allah, luar biasa jaminan surga bagi kita itu. Kenapa? Karena kita butuh saksi. Demikian juga nanti akan menjadi saksi. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Akan kita itu butuh saksi kita itu, yang akan menyaksikan kita kebaikan. Ketika nanti kita di hadapan Allah, kita nanti akan banyak yang menjadi saksi kita, menyaksikan, wahai Tuhanku saya lihat dia itu orang baik, wahai Tuhanku saya lihat dia itu sholat sama saya. Terus seperti itu. Nabi Muhammad saja itu kan butuh saksi itu. Coba ya, Nabi dan Rasul kan gak main-main itu. Nabi dan Rasul itu yang pertama dihisab sama Allah. Nabi Isa didatangkan. Ketika Nabi Isa disembah, Nabi Isa disidang sama Allah Ta'ala. Nabi Muhammad juga disidang itu, menyampaikan syariat wahyu dari Allah atau tidak. Sampai sering Nabi Muhammad ketika menyampaikan wahyu itu kan, setelah itu Rasul itu mengisyaratkan dengan jari telunjuk beliau, hal ballaghtukum, wahai umatku, saya sudah sampaikan belum apa yang Allah perintahkan kepada saya itu?
ketika mereka sudah mengatakan bala ya Rasulullah, sudah sampai ya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah isyaratkan gak jadi telunjuk, Allahumma syhad, Tuhanku saksikan, ini umatku akan menjadi saksi saya nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena kita ketika dihisab, ketika disidang lah, persidangan itu, kan kita semuanya butuh saksi untuk membantu kita lah, citra baik kita itu supaya dibantu gitu. Siapa saksi kita itu? Ya teman-teman kita, demikian juga sahabat-sahabat kita yang sholat bareng, ibadah, itu teman-teman kita terbaik. Jaga mereka itu. Kenapa? Karena mereka nanti akan menolong kita kalau amal-amal kita sudah nggak mampu. Kecuali kalau amal kita itu mampu, alhamdulillah sampai selesai tanpa bantuan teman-teman, alhamdulillah. Nanti kita yang akan menolong mereka. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwasanya amal kita itu mampu dorong kita itu? Kalau amal kita sudah nyerah, nggak bisa bantu, siapa lagi yang akan ingat kita itu? Yang akan ingat kita ya sahabat-sahabat kita yang duduk bersama kita, sholat bareng, ngaji bareng, itulah teman-teman kita itu. Kenapa? Karena mereka nanti akan ingat sama kita. Kalau teman-teman dunia lupa semuanya sama kita itu, nggak ada yang ingat. Suami istri kita kalau mereka nggak soleh pun nggak ingat sama kita. Yang ingat sama kita itu teman-teman kita. Maka bahwa ukhuwah itu dijaga, teman-teman yang baik itu dijaga, kajian itu dijaga. Di sini kita nggak tahu, mungkin kita di sini ngaji walaupun nggak dapat ilmu, kita pulang lupa ilmu kita, nggak apa-apa, karena ilmu itu tambahan. Tapi yang paling penting itu kita duduk di majelis ilmu itu untuk menaikkan iman kita, untuk kita itu rekatkan dengan sahabat-sahabat kita yang mukmin, supaya nanti di hari kiamat itu kita saling tolong menolong, kita saling membantu di hadapan Allah Ta'ala. Nabi saja butuh teman-teman yang baik, sampai Allah Ta'ala mengatakan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum, sabarkan diri kau Muhammad untuk berkumpul sama orang-orang yang baik. Nabi Muhammad saja suruh sabar kumpul sama orang baik, apalagi kita sangat butuh teman-teman kita, orang-orang yang soleh itu kita butuh sekali. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Kita sudah selesaikan sedikit tentang bagaimana kehidupan di neraka. Walaupun azabnya kita nggak singgung, di sini kita nggak menyinggung azab karena Allah tidak menyinggung azab neraka jahanam. Kita hanya menyinggung proses orang itu masuk neraka jahanam. Nanti insya Allah kita masuk di ayat berikutnya tentang Al-Quran. Nanti keutamaan Al-Quran. Ya, sampai di sini pembahasan kita, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain.